صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Ini adalah sebuah kalimat yang kalau dikaji itu ternyata benar-benar bagi seseorang yang bisa memaknai kalimat Alhamdulillah itu akan sangat memperkuat tauhidnya. Seseorang yang menyatakan, yang mengucapkan Alhamdulillah, berarti dia menyatakan bahwa apapun kebaikan yang ada di dirinya, apapun amal soleh yang telah dia lakukan, dia sama sekali tidak berhak untuk dipuji. Karena yang berhak untuk dipuji hanya satu, yaitu Allah. Ketikapun dia sudah beramal soleh, kemudian dia diberikan kelimpahan nikmat, baik itu nikmat yang sedikit pun ataupun nikmat yang banyak, seseorang yang betul-betul memaknai Alhamdulillah, maka ketika dia mendapatkan nikmat itu, maka di hatinya tidak ada sama sekali perasaan bahwa dirinya memang pantas mendapatkan nikmat itu, bahwa dirinya memang berhak. Tidak ada perasaan bahwa dirinya berhak mendapatkan nikmat itu. Itulah makna Alhamdulillah. Itulah salah satu perwujudan dari syukur terhadap nikmat Allah. Bentuknya adalah ketika kita mendapatkan nikmat, awas, hati-hati, jangan sampai merasa kita pantas mendapatkannya, merasa kita memang berhak mendapatkannya. Nah, terkadang kan memang gitunya, kita punya hawa nafsu. Jelas karena manusia orang teh boga hawa nafsu. Tiba-tiba kita mendapatkan nikmat yang orang lain gak dapat. Biasanya muncul rasa itu. Saya memang layak mendapatkan itu. Entah itu dengan saya sudah bekerja keras. Saya memang punya kelebihan daripada yang lain. Kecerdasan saya lebih daripada kecerdasan orang-orang yang lain yang tidak mendapatkan nikmat itu. Yakinlah bahwa itu adalah persangkaan yang salah. Karena sekeras apapun seseorang bekerja keras, bukan itu yang menjadikan dia berhak mendapatkannya. Dan kita banyak melihat betapa banyak orang yang sudah bekerja keras, tapi ternyata Allah memberikan nikmat tidak seperti yang lainnya. Katingalilah ku orangnya. Misalkan para pedagang, kumaha teu kerja kerasna, ti isuk dagang ku keuringan, tapi kehidupan ekonomina teu ningkat-ningkat. Kemudian ternyata di bagian yang lain ada orang-orang teu kerja teu ripuh-ripuh amat gitu gawena, tapi ku Allah diberi nikmat. Berarti slogan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, biasanya slogan anak muda sekarang, slogan anak-anak milenial, generasi milenial, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Tidak seperti itu. Allah memberikan rizki, nikmat kepada siapapun. Bahkan boleh jadi ada orang yang santai, bekerja dia santai, tapi Allah kasih nikmat ke dia. Entah mungkin memang dia layak, dia kata Allah memang karena ibadahnya, atau mungkin memang Allah memberikannya untuk istidraj. Tapi satu hal yang paling penting berkaitan dengan usaha untuk meraih nikmat, usaha untuk meraih rizki adalah tawakal.
Tawakal ieu. Naon tawakal teh? Muntang ka Allah ngaranna tawakal teh. Dan ini adalah salah satu ciri orang yang bertauhid. Tawakalna bulat pisan gitu. Orang bertauhid. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Setelah kita tadi memuji Allah, kita menyatakan lafaz alhamdulillah. Kemudian kita sekarang menyatakan wa bihi nasta'in. Hanya kepada Allah lah kami memohon pertolongan. Karena memang benar apapun yang kita lakukan, apapun yang kita usahakan, kalau tidak ada pertolongan Allah, kira-kira jadi moal bisa. Urang ge ayeuna datang ka dieu bisa bergerak ieu bisa diuk, ieu teh atas pertolongan Allah. Ieu ulah salah bahwa ieu dina raga urang teh dengan waktu berjalan ada sel yang mati, ada sel yang hidup, entah berapa juta yang mati kemudian berganti sel yang hidup. Itu siapa yang menghidupkan, mematikan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita? Allah. Yuhyi wa yumit. Allah menghidupkan, Allah mematikan. Itu pun termasuk sel-sel anu ayeuna ya. Setiap saat sel orang teh aya nu paeh dina awak orang teh. Aya nu hirup entah berapa ribu sel anu maot, anu paeh. Entah berapa ribu sel yang Allah hidupkan. Entah itu sel-sel yang ada di kulit, sel-sel yang ada di tulang, di daging. Semuanya ada yang bergantian hidup, mati, dan Allah semua yang mengatur itu. Dan tentunya kalau tidak diatur oleh Allah, maka kita tidak bisa seperti ini raga orang. Maka tentu yakinlah orang senantiasa butuh pertolongan Allah. Karena kita butuh pertolongan Allah, maka penta gitu maksudnya. Penta senantiasa ke Allah. Ala umuri dunya waddin. Entah itu pertolongan berkaitan dengan urusan dunia ataupun dengan urusan agama. Senantiasa memohon pertolongan ke Allah. Bahkan ketika rek salat ge orang teh memohon hate muntang ke Allah, saya teh bisa sholat dengan memohon ke Allah supaya bisa. Boleh jadi kan kalau tanpa pertolongan Allah tiba-tiba ingatan orang dicabut ke hafalan orang, bahkan hafalan Fatihah poho we gitu. Mudah. Tapi kita senantiasa oleh Allah diberikan hafalan itu, kaingat kapal yang bisa maca. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah ikhwan sekalian, karena tak aya akhwat nanya berarti itu ikhwan sekalian, mudah-mudahan ayeuna urang di paparinan rahmat ku Allah kalawan kumpulna urang di tempat anu mulia masjid, sebagaimana disampaikan ku Rasul ketika urang kumpul di masjid kemudian membahas ilmu, maca Al-Qur'an, maka di situ turun rahmat. Mudah-mudahan ya ayeuna teh turun rahmat ka urang sadaya. Ayeuna urang ngabahas tentang kajian tauhid. Anu rujukan utamana adalah hiji kitab ngaranna Kitabut Tauhid. Tauhid dari sisi bahasa coba naon aya nu apal teh? Tauhid. Nu pernah ngaji sorof. Tauhid segat naon? Coba ayo. Kang Arfan, iya agak hafalkan. Bang Harun. Tauhid fil Madinah adalah wahada, yuwahhidu tauhid. Berarti tauhid masdar. Wahada artinya mengesakan, menjadikan sesuatu menjadi satu gitu. Menjadikan hiji perkara hiji jadi hiji. Tauhid eta dari sisi bahasanya hanya sisi bahasa wungkul. Sementara berkaitan istilah tauhid yang dimaksud di dalam syariat Islam adalah mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Mentauhidkan Allah berarti artinya mengesakan Allah. Bahwa Allah adalah pencipta alam semesta, pengatur alam semesta. Tidak ada pihak lain yang ikut campur. Maka disebutlah dari penjelasan ini tauhid rububiyah. Nah, ulama
Kemudian supaya kita lebih mudah memahami tauhid, maka ulama membagi cara memahaminya, metode pemahamannya dibagi tilu. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, satu lagi tauhid asma was sifat. Kunaon mereka dibagi. Memang betul Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan tauhid itu terbagi 3, 1, 2, 3. Rasul tidak pernah menyampaikan itu secara konsep. Tapi secara makna itu disampaikan oleh Rasul. Dan Al-Quran pun menyampaikan demikian. Nah, kemudian kesininya para ulama supaya memudahkan memahami tentang tauhid, maka dibagi iya, supaya lebih gampang dipahami. Sebagaimana halnya misalkan Rasul tidak pernah menyampaikan rukun sholat atau fardu sholat ayat sekian. Tidak pernah Rasul menyampaikan itu. 1, 2, 3. Maka untuk lebih memahami ku para ulama dikonsepkan, dijumlahkan, dinomoran sekian. Taruhlah misalkan wudu. Rukun wudu dina kitab Safinah kan genepnya. Genep kan dari niat, kemudian terakhir adalah tartib. Nah, itu di hasil formulasi yang dibuat oleh para ulama supaya memudahkan untuk dipahami ku umat Islam. Begitupun tentang tauhid. Ulama membagi 3. Pertama adalah rububiyah. Rububiyah mah berkaitan dengan mentauhidkan perbuatan Allah. Rububiyah. Dalam cara uluhiyah berkaitan dengan mentauhidkan perbuatan kita, dikaitkan jeung perbuatan orang. Dalam cara uluhiyah. Ini orang jelaskan hiji. Pertama ya rububiyah. Tauhid rububiyah adalah orang mentauhidkan, mengesakan Allah dalam perbuatannya. Perbuatan Allah adalah mencipta, salah satunya mencipta alam semesta. Berarti tauhid rububiyah adalah orang meyakini bahwa hanya ada satu yang mencipta, yang memelihara, yang mengatur, yang memutuskan alam semesta. Eta ngaranna tauhid rububiyah. Nah, dalam hal ini ternyata baheula orang-orang musyrikin Arab palebah ieu mah manehna bener tauhid rububiyah mah bener. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an berkali-kali Allah berfirman, "Wahai Muhammad, katakan, coba sok tanya tuh ke orang-orang musyrik." Yang dimaksud orang musyrik di sini adalah orang musyrik Arab Mekah harita dan Madinah. Tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan kamu? Siapa yang menciptakan alam semesta? Siapa yang menurunkan hujan dari langit? Kata Allah, pasti mereka jawabannya adalah Allah. Ini menunjukkan Allah telah menetapkan bahwa eta kaum musyrikin Arab, orang-orang jahiliyah teh dina tauhid rububiyah mah geus bener. Karena orang-orang musyrikin Arab sudah mengenal Allah. Orang-orang Mekah baheula sudah mengenal dengan nama Allah, dan mereka meyakini bahwa anu nyiptakeun alam semesta teh hanya satu, nyata Allah. Bener palebah eta mah. Tapi palebah nu kadua tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah mah adalah orang dina mempersembahkan penyembahan hanya ditujukan kepada satu, dialamatkan ka hiji wungkul. Nyata ka saha? Ka Allah. Berarti perbuatan urang. Tauhid uluhiyah mah urang teh ketika beribadah kudu dialamatkeun ka hiji alamat, nyaeta ka Allah. Itulah tauhid uluhiyah. Nah, itulah yang menjadi kesalahan, kekeliruan orang-orang musyrikin Arab. Jadi dalam cara ditanya orang-orang musyrikin Arab baheula, saha nu nyiptakeun maneh, saha nu nyiptakeun alam semesta, nyarahoeun. Tidak ada yang menciptakan alam semesta kecuali Allah. Eta jawabanana. Tapi anehna teh kunaon maneh make nyembah Allah ongkoh, tapi nyembah berhala ongkoh gitu. Marahna nyembah ke Allah, berkurban ketika haji untuk Allah dan juga berkurban untuk berhala-berhala mereka. Tak iya kesalahanana. Eta kesalahan tauhid uluhiyah. Lamun ditarik karena zaman ayeuna tentu nu pertama tadi tauhid rububiyah. Aya teh jelema anu tidak meyakini bahwa ya alam semesta teh adalah penciptanya hanya satu, yaitu Allah.
Aya kan? Contohnya kelompok-kelompok yang ateis. Ateisnya naon? Tidak percaya kepada Tuhan. Jadi cek maranehna ieu alam semesta teh terjadi dengan sendirinya. Orang jadi jadi sorangan gitu, tumbuhan jadi sorangan. Orang teh tercipta dengan sendirinya, tidak ada yang mengatur. Kira-kira masuk akal tuh? Coba kunaon make masuk akal. Buktina. Buktina anu katingali ku urang we gitu ku mata. Kalau tidak ada yang mengatur, tidak mungkin alam semesta ini begitu teratur, begitu indah. Teratur kan, semuanya teratur, rapih. Contoh saja misalkan hidung. Mayoritas jelema kabeh hidungna di nu di luhur itu kan. Lamun cara tidak ada yang mengatur, harusnya kan ada yang di sini hidungnya. Tiba-tiba ada yang di belakang, bahkan ada yang di luhur. Tapi ternyata manusia semuanya sama itu. Penciuman, fungsi penciuman orang, semuanya seragam. Ketika orang nyium duren, kabeh sepakat tapi bau duren gitu. Ketika ka WC, kabeh sepakat tapi bau WC. Tidak ada tiba-tiba satu orang, oh iya mah wangi melati misalnya. Tidak ada itu. Berarti ada yang mengatur. Aya nu ngatur. Henteu tercipta dengan sendirinya. Tapi itulah ada orang-orang yang memang tertutup pikiranna, cara berpikirna, tapi mereka merasa bangga mereka adalah orang-orang menyatakan diri mereka orang-orang yang logis itu, orang-orang yang logika. Tapi ternyata pada hakikatnya mereka orang-orang bodoh, orang-orang ateis teh. Kemudian contoh anu kedua adalah dalam cara zaman ayeuna orang yang menyimpang dari sisi tauhid uluhiyah. Aya contohna naon? Contohna adalah ya contohnya kelompok mana itu sebutkan? Contohnya Nasoro. Kunaon Nasoro? Orang-orang Nasrani kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan alam semesta? Allah, Tuhan Bapa. Tapi palebah nyembah, palebah ketika mereka meminta berdoa, memohon-mohon, mereka memohon kepada Tuhan Allah, mereka memohon kepada Yesus, mereka pun memohon kepada Bunda Maria. Itu contoh anak Kristen. Ayeuna misalkan yang lebih ekstrim lagi di India paling parah. Binatang-binatang pun disembah, dimohon-mohon. Contohnya naon? Sapi. Sapi itu dikikir setiap pagi kan ada ritual mereka sapi yang ada di jalan diusapan, dikasih sesajen kemudian kikieuan kumaha itu. Itu contoh perbuatan musyrik. Mereka menyembah, menghinakan, kan menyembah teh maksudnya menghinakan diri di hadapan zat yang mereka anggap agung gitu. Nah, mereka menganggap sapi itu agung. Sehingga mereka menyembah sapi, menghinakan dirinya di hadapan sapi dan meminta-minta berdoa. Eta nu dua, nu terakhir adalah tauhid al-asma was sifat. Kita harus mentauhidkan Allah dari sisi al-asma, non asma teh nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kumaha ieu memahaminya palebah ieu? Artinya kita harus menetapkan nama-nama Allah yang sudah Allah tetapkan, baik di dalam Al-Quran ataupun hadis. Jangan menolak. Ulah menolak nama-nama Allah ketika Allah sudah memberitahukan dirinya. Lalu dibahasakan saya itu, nama lain saya adalah anu. Kita harus menerima. Dan Allah menyebutkan misalkan di dalam Al-Quran, Allah memperkenalkan namanya yang lain seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, dan seterusnya. Yang kita ketahui ada berapa? 99. Apakah nama Allah hanya 99? Besok ngaji tauhid malam minggu? Tidak. Ada lagi nama-nama yang Allah simpan, yang Allah tidak beritahukan. Sebagaimana Nabi berdoa. Di dalam doanya kan Nabi, ya Allah aku menyebutkan namamu dan yang engkau beritahukan kepada kami dan nama-nama yang engkau simpan di dirimu. Artinya di situ berarti Allah
memiliki nama-nama lain, tapi Allah tidak mengungkapkan ke kita. Contoh lain adalah Nabi menceritakan nanti ketika di padang mahsyar, ketika manusia sedang dalam keadaan kekalutan, maka Nabi pada akhirnya berdoa kepada Allah, dan Nabi memuji Allah dengan nama-nama Allah yang kata Nabi, pujian-pujian nanti ketika aku berdoa itu adalah pujian-pujian yang baru, yang tidak diajarkan oleh Allah di sini, di dunia. Itu memperkuat bahwa nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ada selain apa yang sudah disampaikan di dunia ini. Kemudian sifat Allah ya, berarti ketika Allah menyampaikan sifatnya, kita terima tanpa harus bertanya kumaha itu, tanpa dibagaimanakan. Ulah dikumaha-kumahakeun. Kunaon make ulah dikumaha-kumahakeun tentang sifat Allah? Karena kita tidak tahu hakikat zat Allah. Bagaimana mungkin kita bertanya bagaimana tentang sifat-sifat Allah sementara kita tidak tahu zat Allah gitu. Misalkan ketika Allah menyampaikan bahwa misalkan Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an salah satu sifatnya adalah innallaha sami'un basir. Kita kan sifat. Dalam cara asma Allah mah as-sami kan. Setiap asma Allah pakai alif lam. Itu menunjukkan dalil istighraq. Contoh anu sifat di dalam Al-Qur'an misalkan Allah mendengar perkataanmu. Misalkan di dalam Al-Qur'an naonnya. Ya pokoknya banyaklah di dalam Al-Qur'an. Nah, maka sifat-sifat yang sudah ditetapkan Allah di dalam Al-Qur'an kita terima tanpa harus membagaimanakan. Ulah seperti kelompok Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah itu Allah itu nggak boleh punya sifat. Karena yang namanya sifat itu adalah sesuatu yang baru yang menempel kepada zat yang lain. Jadi mainnya pakai logika orang-orang filsafat. Ya paham tuh maksudnya? Sifat adalah sesuatu yang baru yang menempel kepada yang lain. Itu ngaranna sifat. Makanya ketika mereka mengatakan bahwa Allah nggak boleh, ketika lafaz as-sami artinya mendengar, maka mereka mentakwil, dipengkolkeun artina teh lain mendengar tapi mengetahui. Misalkan kita aya kalimat kieu, apakah yakin Allah sekarang sedang mendengarkan kita? Yakin kan? Tah cek orang-orang Jahmiyah mah nggak boleh kita mengucapkan kalimat itu. Kunaon make teu meunang, karena berarti ada sifat baru yang menempel kepada Allah, yaitu yang tadinya sebelum kita kumpul Allah tidak mendengarkan ini. Kemudian ayeuna orang kumpul ngadengekeun, Allah ngadenge. Berarti ada sifat yang baru kepada Allah dan itu nggak boleh. Maka mereka tidak menerima sifat Allah mendengar, sifat Allah melihat. Hampir seluruh sifat-sifat Allah mereka tolak, tak ke orang-orang Jahmiyah. Jadi dipengkol-pengkol ke dalam Al-Quran ayat Allah yasma'u, misalkan Allah mendengar, Allah melihat, Allah berbicara dengan Nabi Musa, eta teh kabeh dipengkolkeun maknana. Itu pengaruh di mana? Pengaruh di cara berpikir orang-orang filsafat baheula. Eta berkaitan dengan al-asma was sifat. Jadi intina nu katilu mah urang mentauhidkan Allah dalam al-asma was sifat. Maksudnya adalah kita menetapkan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah sebagaimana yang disampaikan oleh Allah. Kata Allah, Allah ada berada, Allah di atas. Ya kita sudah terima Allah di atas tanpa kita membagaimanakan. Lalu cara di atasnya berarti Allah teh berjisim. Ulah disarawakeun jeung makhluk itu. Sebagaimana tadi Allah mendengar. Oh berarti lamun cara Allah mendengar mah berarti Allah teh menangkap suara, dan suara itu merupakan hasil dari resonansi, lamun cara fisikakan gitunya. Hasil dari pantulan tertentu. Oh berarti lamun cara dikitukeun sama dengan membagaimanakan sifat Allah yang pada akhirnya sarua jeung urang teh menyerupakan Allah dengan makhluk. Kan kitu rin. Ketika membagaimanakan pasti urang jatuh karena tamtsil. Ketika orang membagaimanakan sifat Allah, pasti orang terjatuh karena tamtsil, karena menyerupakan Allah dengan makhluk. Eta berkaitan dengan tauhid dari sisi pengertian anak. Bisa dipahaminya? Nah kemudian pentingnya belajar tauhid. Nu pertama adalah hadis Rasulullah SAW. Kata Nabi, jahidul musyrikin.
bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangilah oleh kalian orang-orang musyrik dengan hartamu, dengan jiwamu, dan dengan lidahmu. Ini berarti dakwah tauhid ini penting. Bagaimana tidak penting? Karena tauhid adalah dasar dari ajaran agama orang. Tauhid dasarnya. Tanpa tauhid tidak ada keselamatan. Jaminan orang engke di akhirat supaya bisa asup ke surga, orang kudu boga tauhid. Makanya saking penting na ieu. Jadi ilmu anu paling penting dibahas, anu paling penting dipelajari adalah ilmu tauhid. Dina surat Adz-Dzariyat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tos ararapal. Naon artina? Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku. Tafsiranana liyuwahhiduni, agar mereka mentauhidkan aku. Eta tafsiranana. Jadi ketika menyembah, kudu menyembah hanya kepada Allah, ulah kanu lain. Kemudian dina ayat nu sejen, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasul an ibudullaha. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Allah menetapkan nyarita ka urang dengan ketegasan. Sungguh kami sudah mengirim para rasul untuk setiap umat. Ani budullaha. Apa yang Allah titipkan kepada utusanana adalah titipan yang Allah titipkan kepada para rasul untuk disampaikan kepada umatnya adalah ani budullaha, yaitu hanya menyembah kepada Allah. Wajtanibut tagut. Dua, wajtanibut tagut. Satu, menyembah kepada Allah. Nu kaduana wajtanibut tagut, menjauhi tagut. Saha tagut teh? Togut adalah setan. Yang pertama setan, togut itu adalah setan. Anu mana setan teh? Tujuanana adalah untuk menjauhkan jelema supaya syirik kepada Allah. Eta nu pertama. Nu kaduana termasuk togut adalah jelema atau siapapun yang disembah oleh orang-orang dan yang disembah ini ridho manehna disembah gitu. Eta termasuk togut. Seperti berarti mencari sejarah mah. Firaun kan? Firaun disembah-sembah ku rakyatna dan dia senang disembah-sembah. Dan itu pun termasuk togut, harus dijauhi. Kemudian makna togut anu katilu adalah orang yang merubah hukum Allah sengaja gitu, ngarubah hukum Allah. Pokoknya karena teresep gitu. Karena teresepkan hukum Allah kemudian mainna rubah eta hukum Allah dan orang-orang mengikuti hukum dia. Jadi seolah orang-orang teh rakyatna menyembah manehna, menyembah karena hukumna itu. Ini pun termasuk tagut. Kemudian makna nu lain adalah yang dimaksud tagut adalah orang yang mengaku dirinya tahu tentang gaib. Eta ge ternyata tagut atau disebutkan bahasa orang mah dukun. Paranormal, dukun. Indigonya nama istilahnya. Tawas eta teh togut. Dia mengaku bahwa dirinya bisa tahu tentang masa depan. Yakinlah bahwa ieu tah anu disebut ku nabi teh kuhan teh naon? Dukun. Dan dia termasuk togut. Makanya ketika ada orang kata Nabi barang siapa yang mendatangi dukun, kemudian dia bertanya, kemudian dia percaya dengan apa yang disampaikan dukun, maka dia telah berbuat syirik, kufur terhadap kitab Allah. Barang siapa yang datang wungkul tapi tenanya tenaon-naon gitu, itu pun akan di naon pahalana 40 hari, salatna tidak diterima. Jadi hati-hati, sementara ayeuna zamanna dukun teh geus asup kana aplikasi dukun-dukun teh seperti zodiak, awas hati-hati teh ngaramal. Diklik, oh berarti jangan-jangan bisi gitu hukumna sarua jeung datang gitu. Klik weh. Ramalan orang-orang indigo, misalkan aya aplikasi
Di aplikasi ini adalah aplikasi ramalan orang-orang indigo. Kumpul tah didinya para indigo KB didinya. Awas ulah nepi ka tertarik wah. Sok gitu kan sok penasaran gitu naon sih. Atau bahkan di YouTube. Terutama ya di akhir tahun biasanya muncul tah orang-orang yang merama tentang tahun 2021 nanti. Ulah didengekeun itu maksudnya. Entah itu mungkin di TV infotainment sok biasa tah. Ramalan-ramalan tahun 2021 biasanya kayak muncul tinggal we. Atau mungkin di YouTube bahkan bisa jadi trending tadi YouTube. Awas ulah nepi ka penasaran hayang ngeklik. Bisi itu. Saya bukan berarti menghukuminya, bukan menghubungi. Bukan berarti saya mengatakan bahwa ketika mengklik berarti sama dengan mendatangi. Bisi itu maksudnya. Bisi eta teh hukumna sama jeung mendatangi. Sarua teh kira-kira. Sarua apa beda? Allah alam lah. Tapi saya lebih cenderung kadinya arahna gitu. Jika nama sarua gitu, sarua jeung mendatangi. Komal geus klik weh, ngadengikeun. Ternyata terpengaruh orang teh dengan ramalan-ramalan orang-orang indigo itu. Jadi hati-hati, zaman ayeuna geus terlalu banyak syubhat. Anu paling parah tentunya adalah syubhat yang terkait dengan ketauhidan. Syubhat-syubhat yang benar-benar di dalamnya berisi tentang kesyirikan-kesyirikan. Maka penting pisan orang mengenal selain memahami tauhid juga mengenal apa sih yang termasuk syirik-syirik itu. Makanya kitab yang kita jadikan rujukan sekarang itu penting untuk dipelajari. Nyata kitabut tauhid. Nah, demikian saja pembahasan untuk malam ini. Dan selanjutnya ditanya apa nanya? bertanya sih lebih tepatnya. Tapi berkaitan dengan tema ya. Berkaitan dengan tema. Ditanya apa nanya? Bertanya